Bab 89, Bab 2209, Kualifikasi. Kerajaan ilahi Dreamweaver, negeri yang lahir dari jalinan mimpi dan dijalin dengan benang imajinasi, tidak pernah tampak lebih menakjubkan. Langit itu sendiri tampak berkilauan dengan cahaya lembut seperti mutiara, memancarkan sinar lembut yang membuat seluruh kerajaan terasa seperti penglihatan yang dipahat dari cahaya. Gumpalan kabut mimpi melayang di udara, berkilau samar saat mereka melewati istana terapung dan taman luas bunga surgawi. Setiap kelopak dibuat oleh energi yang mendalam menjadi sempurna. Tempat pernikahan yang megah telah dibangun di atas panggung suci Dreamweaver, pulau terapung raksasa yang tergantung di atas lautan awan seperti cermin. Hamparan bunga putih halus yang tak berujung membentang di sepanjang panggung, bergoyang tertiup angin yang membawa aroma samar mimpi dan melodi yang jauh, begitu lembut sehingga tampak bergema dari dunia lain. Formasi rumit berputar di atas dan di bawah, membentuk rasi bintang dan pola cahaya yang mengalir di udara, memberikan ilusi bahwa bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menari dengan lembut di sekitar para tamu. Di atas panggung suci, lengkungan menjulang yang dipahat dari batu mimpi yang mengkristal melengkung ke arah surga, terjalin dengan tanaman merambat bercahaya yang bersinar dengan cahaya lembut dan keperakan. Dekorasinya sederhana namun sangat mendalam. Semuanya dibalut dengan warna putih bersih dan emas lembut, lautan spanduk yang mengalir yang melayang seperti gelombang lembut tertiup angin. Warnanya tidak terlalu mencolok, mereka berbisik, seolah-olah seluruh kerajaan itu sendiri memberkati persatuan itu dengan penghormatan yang hening. Tidak ada tangan manusia yang dapat mengatur keindahan seperti itu. Ini adalah pernikahan yang pantas bukan hanya untuk bangsawan, tetapi juga untuk para dewa. Segera, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari mereka yang sudah berkumpul, dan di bawah gema lonceng surgawi yang bergema di langit, dua sosok perlahan mendekati panggung suci yang mengambang, masing-masing datang dari arah yang berbeda. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, semua mata tetap tertuju pada pemandangan itu. Keduanya mengenakan pakaian serba putih tanpa celah. Pakaian mereka berkibar ringan tertiup angin sepoi-sepoi. Yang satu adalah seorang pria yang ketampanannya menentang standar manusia, begitu tiada taranya sehingga hanya sedikit orang di abis atau alam dewa yang dapat berharap untuk menyainginya. Yang lainnya adalah seorang wanita yang kecantikannya dapat menyebabkan runtuhnya bangsa-bangsa dan jatuhnya dunia. Seorang wanita yang abis sendiri telah lama dinobatkan sebagai dewinya. Hari ini, cahayanya sangat menggetarkan surga, begitu menyilaukan sehingga banyak dewa sejati yang berkumpul tanpa sadar menahan napas. Ketika mereka akhirnya mencapai satu sama lain di tengah jalan kristal, kedua sosok itu bertukar senyum lembut dan penuh pengertian serta anggukan lembut, tidak perlu kata-kata, karena hati mereka berbicara dengan jelas dalam keheningan. Perlahan, mereka mulai berjalan bersama menuju panggung suci. Setiap langkah yang mereka ambil tampaknya menenun legenda baru menjadi kenyataan. Di puncak panggung suci, beberapa sosok berdiri menunggu. Seperti yang diharapkan, mereka adalah dua bupati ilahi, berdiri dengan tenang dan berwibawa, di samping Hua Qingying yang berdiri dengan tenang di samping mereka. Di sisi panggung, para tamu terhormat sudah duduk, tatapan mereka tertuju ke depan saat mereka diam-diam menyaksikan acara akbar yang sedang berlangsung. Dari dewa sejati, para tetua di puncak alam batas ilahi, hingga putra ilahi yang terkenal dari kerajaan ilahi bulan dan bintang, semuanya hadir. Pan Buang duduk dalam diam, tatapannya terkunci pada dua sosok yang berjalan berdampingan di sepanjang jalan yang mengkristal. Hatinya sedikit tergerak oleh kerinduan saat kenangan berkelebat di benaknya, kenangan tentangnya. Dia, orang yang pernah berjalan di sampingnya. Dia, yang sekarang telah pergi selamanya. Tinju Dianjuzi sedikit mengencang saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Sepanjang hidupnya, ia telah bertemu dengan banyak wanita cantik, dewi dari garis keturunan bangsawan, peri yang hebat, penguasa yang mempesona. Namun,
Tidak satu pun dari mereka yang benar-benar sebanding dengan 3 nama yang terukir di hatinya, Hua Caili, Shen Wui, Qing Yue, dan Qianye Ying Er. Ia telah bertemu dengan mereka semua. Ia telah berbicara dengan mereka, bahkan berani bermimpi. Namun satu persatu, jalannya dan jalan mereka telah berpisah. Sekarang, di masa sekarang ini, bahkan dengan 1000 selir di sisinya, mereka tetap tidak lebih dari bayangan yang cepat berlalu, pucat dan rendah diri, tidak mampu menahan bahkan sebagian kecil cahaya yang pernah dipancarkan ketiga wanita itu. Berbagai dewa menyaksikan pemandangan yang sedang berlangsung, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri yang bergerak pelan di bawah ekspresi yang tenang. Persatuan kerajaan ilahi penenun mimpi dan kerajaan ilahi penghancur surga, ikatan antara dua kekuatan kuno, membawa makna yang jauh melampaui permukaan perayaan. Duduk di kursi kehormatan tertinggi, bahkan di atas para dewa lainnya, adalah 3 dewa sejati kuno, imam besar, dan Raja Abisal sendiri. Para imam besar, masing-masing mewujudkan usia dan kebijaksanaan yang tak terbayangkan, duduk dalam keheningan yang tenang, meskipun pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benak mereka saat mereka mengamati momen suci itu. Andai saja kau bisa melihat Caili kecil sekarang, betapa cantiknya dia, pikir Liu Xiao dalam hati, tatapannya melembut saat pikirannya melayang ke sosok yang sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Raja Abisal menyaksikan dengan tenang, tatapannya mantap saat peristiwa itu terjadi di hadapannya. Apapun pikirannya, dia terus menguburnya di bawah kedalaman kehadirannya yang tak terduga. Pemandangan suci yang terbentang di atas tidak luput dari perhatian mereka yang hadir di panggung suci. Di seluruh kerajaan ilahi Dreamweaver dan semua alam bawahannya, proyeksi ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, menebarkan citra upacara ke langit seperti pantulan yang lahir dari surga itu sendiri. Sebenarnya, momen ini bergema lebih jauh. Proyeksi menerangi langit kerajaan ilahi lainnya juga, karena hari ini, seluruh abis diberi kesempatan untuk menyaksikan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di tanah yang tak terbatas, di kota-kota, kuil-kuil, dan dataran abisal yang dalam, banyak sekali pembudidaya berlutut di tanah yang dingin dan tak kenal ampun. Kepala mereka menunduk rendah, tangan tergenggam dalam doa hikmat, bukan kepada surga, tetapi kepada pribadi yang paling mereka sembah, Raja Abisal. Meskipun proyeksi itu berkedip-kedip dengan distorsi, jarak yang sangat jauh dan lapisan spasial mengaburkan gambar, pemandangan itu sendiri sudah cukup untuk mencuri napas mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah satu-satunya waktu dalam hidup mereka di mana mereka akan melihat sekilas, betapapun samar, penguasa suci abis itu sendiri. Saat Yunce dan Hua Caili mencapai puncak panggung suci tempat ayah dan bibi mereka berdiri menunggu, mereka berdua menundukkan kepala dalam-dalam untuk membungkuk, menyapa mereka dengan hormat yang hikmat. Meskipun hanya beberapa jam telah berlalu sejak mereka terakhir kali berpisah, reuni ini sekarang membawa makna yang sama sekali berbeda. Di hadapan mereka tidak lagi hanya berdiri ayah dan bibi, tetapi para tetua yang akan segera mewariskan keilahian dan menjadi saksi langkah selanjutnya dalam hidup mereka. Setelah menyelesaikan penghormatan mereka, pasangan itu dengan anggun menekuk lutut mereka bersama-sama dan tetap diam, menunggu dalam keheningan yang penuh hormat bagi para tetua untuk memulai langkah selanjutnya dari upacara tersebut. Meng Kongchan dan Hua Fuchen tersenyum hangat pada anak-anak mereka, kebanggaan dan kesungguhan berpadu di mata mereka. Kemudian, dengan serempak, mereka menoleh ke arah Raja Abisal dan 3 imam besar yang duduk di atas, membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat mereka lalu mereka kembali menatap anak-anak mereka di hadapan mereka. Perlahan, bilah dewa terwujud di tangan Hua Fuchen, permukaannya berdenyut dengan cahaya kuno, seolah-olah ditempa dari untaian kekuatan dewa yang paling murni itu sendiri. Di sisi Meng Kongchan, kapak seperti mimpi muncul, bentuknya berkilauan dan tidak nyata, tetapi membawa aura dengan bobot yang tak terduga. Seolah-olah mimpi surga dan asal-usul bintang telah dibentuk menjadi senjata.
Saat artefak suci ini muncul, hati yang tak terhitung jumlahnya di antara para tamu terhormat bergetar. Karena ini bukan senjata pemusnah. Ini adalah instrumen dewa, alat yang dibuat untuk tujuan tunggal, untuk memutuskan kekuatan dewa dalam tubuh dewa yang hidup dan dengan aman mentransfernya ke pewaris terpilih berikutnya. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah peralihan keilahian, penciptaan dewa baru. Segera, kedua senjata ilahi itu menusuk tubuh kedua dewa. Pada saat itu, cahaya surgawi meledak keluar dari wujud ilahi mereka, menerangi seluruh panggung suci dengan kecemerlangan yang begitu murni dan intens sehingga banyak orang harus melindungi mata mereka. Sumber dewa, inti dari keilahian mereka, terputus dari urat nadi ilahi mereka yang mendalam, dan di bawah bimbingan senjata suci, itu muncul dari dalam diri mereka. Cahaya ilahi dari sumber dewa hampir menyilaukan saat tercurah keluar, memancarkan aura luar biasa yang mengguncang jiwa semua yang menjadi saksi. Saat sumber dewa terpisah dari tubuh mereka, kultivasi Meng Kongqian dan Hua Fuqian anjlok dengan cepat. Dalam hitungan napas, aura mendalam yang pernah berdiri di atas yang lain runtuh ke alam batas ilahi. Di samping mereka, Hua Qingming berdiri diam, tatapannya tajam dan tak tergoyahkan. Dia mengamati setiap langkah proses dengan fokus penuh, siap untuk campur tangan pada kesalahan sekecil apapun. Dalam ritual suci ini, bahkan kesalahan terkecil pun bisa menjadi bencana, dan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Di sisi barat bawah panggung, Meng Jianxi diam-diam mengamati pemandangan itu. Sebagai seseorang yang memiliki esensi ilahi tingkat ke-9, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Namun, yang berdiri di atas panggung adalah saudaranya, seorang pria yang memiliki esensi ilahi sempurna, seseorang yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi dewa daripada dirinya sendiri. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kebencian di matanya. Dia telah lama mengubur pikiran keserakahan. Sebaliknya, dia menyaksikan dengan penerimaan yang tenang saat sumber dewa perlahan melayang di tangan ayahnya, bersiap untuk diturunkan kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Di hadapan sumber dewa yang mengambang, Yun Ce dan Hua Caili menatap diam-diam ke arah cahaya terang di hadapan mereka. Cahaya dari sumber dewa berdenyut dengan kekuatan ilahi, gelombang kekuatan murni dan luar biasa menghantam indera mereka. Segera, sangat segera, cahaya suci itu akan turun ke atas mereka, dan mereka akan melangkah melampaui alam fana untuk menjadi dewa sejati. Setidaknya, itulah pikiran yang memenuhi hati Hua Caili, matanya berkilauan dengan kekaguman dan harapan. Tetapi bagi Yun Ce itu berbeda. Di dalam dadanya, hatinya kacau. Karena kelainan tubuhnya, ia takut sumber dewa mimpi mungkin tidak cukup baginya untuk naik dengan benar. Meski begitu, ia telah menyiapkan penjelasan dan alasan jika terjadi kesalahan. Ia pikir ia sudah siap. Namun, ada hal lain yang salah. Sangat salah. Jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya, jiwanya bergetar di dalam dirinya. Rasa takut yang dalam dan tak dapat dijelaskan mencengkeram tepi keberadaannya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa menyingkirkannya. Perasaan mengerikan ini telah dimulai sebelumnya. Bingung dengan alasannya, Yun Ce mendongak. Saat matanya, meskipun hanya sebentar, bertemu dengan tatapan Abyssal Monarch, Yun Ce mengerti dari mana kegelisahannya berasal. Mosu. Matanya selalu lembut, seperti jurang tenang yang merangkul semuanya. Tapi tidak kali ini. Ketika mata mereka bertemu, bahkan untuk sesaat, Yun Ce melihatnya dengan jelas, tatapan Monarch itu dingin. Begitu dingin hingga menusuk ke dalam jiwanya dan meninggalkan rasa sakit yang tidak bisa ia jelaskan atau tolak. Dengan yang mulia, para imam besar, dan semua tamu terhormat sebagai saksi, kedua mantan dewa itu berseru serempak, suara mereka yang khusyuk bergema di seluruh panggung suci.
Kata-kata mereka menyadarkan Yun Che dari kebingungan yang melandanya. Aku, Hua Fuchen, Bupati Ilahi Hati terlukis dari Kerajaan Ilahi Pemecah Langit. Aku, Meng Kong Chan, Bupati Ilahi Tanpa Mimpi dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Dengan ini mewariskan kekuatan ilahi kami kepada anak-anak kami. Keduanya menyatakan dengan suara tegas, dan saat mereka berbicara, mereka perlahan-lahan menurunkan sumber dewa yang ada di tangan mereka. Buk, buk, buk. Jantung Yun Che berdebar kencang di dadanya, bukan karena kegembiraan, tetapi karena kegelisahan yang terus tumbuh menggerogoti jiwanya. Kata-kata dari para dewa sebelumnya telah menariknya kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Tetapi perasaan tidak nyaman itu dengan cepat melonjak kembali, lebih kuat dari sebelumnya, melilit hatinya seperti rantai yang tak terlihat. Tepat saat tekanan itu mengancam untuk melahapnya, kehangatan tiba-tiba menyelimuti tangannya. Terkejut, Yun Che menoleh, dan matanya bertemu dengan Hua Caili. Dia tersenyum padanya, tatapannya yang lembut dan berseri-seri dipenuhi dengan kepercayaan dan dorongan, seolah mencoba untuk diam-diam memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kakak Yun, kau terlalu bersemangat untuk menjadi dewa, hahaha. Suara Hua Caili yang ceria bergema di benaknya, membawa nada menggoda yang ringan. Aku juga bersemangat, kau tahu, tapi kau begitu bersemangat, aku bisa mendengar jantungmu berdetak dari sini. Kata-katanya membawa kehangatan yang langka, tawanya menyapu lembut pikirannya seperti angin sepo-sepo melalui bunga sakura. Hehe, kau sudah sangat bersemangat untuk ini. Bayangkan saja bagaimana reaksimu saat aku akhirnya memberitahumu itu. Senyumnya melebar dengan nakal, seolah menahan rahasia yang bahkan bisa membuat para dewa gemetar karena kegembiraan. Yun Che berkedip, bingung, tetapi suaranya sendiri sudah cukup untuk menenangkan badai yang mengamuk di dalam dirinya. Napasnya melambat, jantungnya perlahan-lahan stabil saat dia mengalihkan fokusnya kembali ke sumber dewa yang turun. Kemudian terdengar suara-suara serius sekali lagi. Semoga Anda memimpin kerajaan ilahi kami ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata-kata terakhir itu, para dewa terdahulu melepaskan cengkeraman mereka, dan dua sumber dewa yang cemerlang turun, cahaya ilahi mereka menyelimuti Yun Che dan Hua Caili dalam banjir kecemerlangan. Namun pada saat itu, tepat sebelum cahaya itu dapat sepenuhnya terbenam ke dalam tubuh Yun Che dan terhubung dengan jiwanya, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan melonjak turun dari atas, tak terhentikan dan mutlak. Hati Yun Che tercekat ketakutan saat ia merasakan sumber dewa terkoyak darinya, direnggut dari keberadaannya oleh kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum para dewa dapat bereaksi, sumber dewa mimpi berbelok tajam dan melesat lurus ke arah Meng Jianxi yang berdiri di kaki panggung. Bom! Bom! Kedua sumber dewa itu langsung menyatu dengan pewaris mereka, meledak dalam semburan cahaya ilahi saat kekuatan mereka meledak keluar, mengguncang seluruh platform suci hingga ke intinya. Apa? Teriakan kaget meledak di seluruh platform suci saat kebingungan menyebar seperti api liar. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri dari tempat duduk mereka, mata terbelalak karena tidak percaya, tidak dapat memahami pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Di puncak platform suci, di dalam banjir cahaya ilahi yang menyilaukan, 10 bintang yang bersinar tiba-tiba meledak dari tubuh Hua Caili, masing-masing bersinar dengan kecemerlangan kesempurnaan ilahi. Itulah 10 bintang kecemerlangan ilahi, sebuah fenomena yang hanya terlihat ketika seseorang menyatu dengan sumber dewa. Saat kekuatan itu mengalir melalui dirinya, kultivasinya meningkat pesat, menerobos kepunahan ilahi dan melambung langsung ke alam batas ilahi. Di dasar platform suci, fenomena serupa terjadi. Meskipun sedikit lebih redup daripada cahaya di atas, 9 bintang bercahaya meledak dari tubuh Meng Jianxi. Saat sumber dewa mimpi memasukinya,
itu mulai mendorong kultivasinya semakin tinggi dan tinggi, membanjirinya dengan kekuatan yang dulunya dianggap di luar jangkauannya. Kecemerlangan ilahi dari kedua sumber itu menyala untuk terakhir kalinya. Kemudian, perlahan, cahaya itu meredup. Kecemerlangan 10 bintang kembali ke Hua Caili. Cahaya 9 bintang tenggelam ke dalam Meng Jianxi. Dan pada saat itu, keduanya berdiri di ambang pintu yang belum pernah dilewati manusia fana sebelumnya. Mereka telah menjadi dewa. Namun, tidak ada kegembiraan di mata mereka berdua. Hanya guncangan yang mencerminkan semua orang. Hua Caili dan Meng Jianxi berdiri membeku, sama-sama tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Di sekitar panggung suci, keheningan yang berat menggantung di udara saat sosok-sosok dewa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tak percaya. Guncangan dan kebingungan menyebar seperti riak-riak di lautan yang tak berujung. Tidak seorang pun dapat memahami bagaimana warisan suci telah dialihkan, bagaimana upacara yang begitu mendalam dan sempurna telah berubah secara tak terduga. Perlahan, satu persatu, semua mata menoleh. Pandangan mereka beralih ke atas, menuju kursi kehormatan tertinggi. Di sana, duduk dalam keheningan, adalah sosok yang telah menyebabkan semuanya, orang yang keinginannya tidak berani dipertanyakan. Raja Abissal. Dan di tangannya, terangkat tinggi di atas pangkuannya, adalah artefak suci yang tidak seperti yang lain. Kehadirannya berdenyut dengan aura yang familiar, aura yang lahir dari asal mula sebenarnya dari kekuatan dewa mimpi itu sendiri. Itu dia. Dialah yang telah campur tangan. Dia telah mengarahkan sumber dewa mimpi bukan ke Yunce, tetapi ke Meng Jianxi. Yang mulia, Meng Kongchan, suaranya bergetar karena tidak percaya, akhirnya berbicara, tidak mampu menahan badai kebingungan dan keterkejutan yang melonjak di dalam hatinya. Di sampingnya, Hua Fuchen dan Hua Qingying sama-sama tercengang, wajah mereka pucat karena kebingungan. Para tamu terhormat, dewa, tetua, dan putra ilahi, semuanya sama, mencerminkan ketidakpercayaan yang sama. Bahkan 3 imam besar, sosok yang berdiri di puncak keberadaan, bertukar pandang sebelum dengan hormat bersuara ke arah tuan mereka. Suara mereka sama-sama berat dan tidak pasti. Tuanku. Seluruh panggung suci, seluruh pertemuan, tampaknya menahan napas. Setiap mata, setiap jiwa, menunggu kata-kata Raja Abissal berikutnya. Degu, degu, degu. Di puncak panggung suci, berdiri di samping Hua Caili, jantung Yunce berdebar kencang di tulang rusuknya. Tidak seperti sebelumnya, di mana kegelisahan menggerogotinya seperti bisikan keraguan, kali ini, itu adalah kepastian. Dia tahu. Sesuatu benar-benar sangat salah. Raja Abissal bangkit perlahan dari tempat duduknya, sosoknya menjulang tinggi dan menindas. Artefak suci di tangannya memudar menjadi kabut saat proyeksi ilahi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh abis hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang pecah. Pada saat berikutnya, penghalang dengan kekuatan yang tak terbayangkan meletus keluar, menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam beberapa saat, penghalang itu telah menyelimuti seluruh kerajaan ilahi Dreamweaver, memutuskan semua indera ilahi, mengunci semuanya di dalamnya. Kejutan yang disebabkan oleh kekuatan yang terkumpul ini tidak terbayangkan. Namun tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berbicara, saat raja, yang agung dan tak tersentuh, mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia menatap ketiga imam besarnya. Dia menatap para dewa dan raja. Dia menatap massa yang tercengang. Dan akhirnya, matanya tertuju pada Yunce. Di bawah tatapan itu, Yunce merasa seolah-olah beban seluruh abis menekannya. Jiwanya menjerit kesakitan, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Kemudian, raja berbicara,
Suaranya rendah, dingin, dan mutlak. Dia tidak memenuhi syarat atau pantas mendapatkannya.